instrumentalist, artis Deddy Corbuzier masuk Islam dan beliau sekarang sudah Muslim. Cuma saya sarankan kalau ketemu Deddy, tidak usahlah kas-kas tunjuk otot dalam masjid. Umar bin Khattab lebih berotot dari beliau itu. Kalau ke masjid pakai baju batik, nah seperti Dede ini, pakai baju batik, pakai apa? Peci. Nggak usah kas tunjuk otot, malaikat maut sambar cubit sedikit sudah ke rumah sakit itu ya. Jadi di Islam itu bukan otot, otak, begitu ya. Nah, jadi datang ke masjid pakai kopiah, Dek, kalau sudah diislamkan, latih diri kita mulai menggunakan atribut Islam. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yahya Walloni akhirnya dibela oleh Deddy Corbuzier, kendati Yahya Walloni sering nyetil Deddy supaya mau berpeci. Namun karena sesama mualaf maka Deddy Corbuzier membela beliau. Ustaz Yahya Walloni dikenal sebagai penceramah yang biasanya bertopik pada kristenisasi dan misionaris. Topik itu tentunya berhubungan dengan latar belakangnya sebelum masuk Islam. Dia adalah seorang pendeta. Berikut simak profil Ustaz Yahya Walloni, mantan pendeta yang masuk Islam. Pernah terdaftar sebagai pendeta, Ustadz Yahya Walloni sebelumnya terdaftar sebagai pendeta pada Badan Pengelola Sinode GKI di Tanah Papua, wilayah Visorong Kaimana. Ceramahnya terkenal frontal dan belak-belakan, kerap kontroversial dengan topik utamanya misionaris dan kristenisasi. Dijuluki Ustadz Pansos, Ustadz Yahya Walloni mendapat julukan sebagai Ustadz Pansos, panjat sosial, dari Denny Siregar karena gemar mengangkat teori tentang agamanya dulu sebagai jualan, supaya pamornya meningkat di mata umat Islam. Padahal, apapun yang dikatakannya belum tentu memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Kelahiran Ustaz Yahya Walloni. Membicarakan profil Ustadz Yahya Walloni berarti perlu dimulai dari kelahirannya. Ustadz Yahya diberi nama Yahya Yopi Walloni, lahir di kota Manado tanggal 30 November tahun 1970. Dia lahir di tengah-tengah keluarga Minahasa yang taat pada agama Kristen. Dari berbagai sumber disebutkan bahwa Ustadz Yahya Walloni pernah menjabat sebagai ketua atau rektor Sekolah Tinggi Teologia, STT, Calvinis Ebenezer di Sorong tahun-tahun 1997 sampai tahun 2004. Siapa yang memviralkan kembali hingga menjadi perbincangan di media sosial. Public figure Deddy Corbuzier yang kini aktif di dunia YouTube memberikan respon terkait ceramah Yahya Walloni tersebut. Dengan berlatar belakang tangkapan layar sebuah berita tentang Yahya Walloni, Deddy Corbuzier menuliskan, "Mikrofon ente terbuat dari apa bro?" tulisnya di instastory-nya @mastercorbuzier. Yahya Walloni ini selalu menjadi sorotan dari berbagai pihak lantaran mengeluarkan pernyataan yang dianggap merugikan banyak pihak. Lagi-lagi, Denny Siregar mencuitkan sebuah sindiran menggelitik yang diduga ditujukan khusus untuk Yahya Walloni. Seperti yang diketahui, Yahya Walloni merupakan seorang pendakwah mu'alaf yang populer di kalangan masyarakat Indonesia dengan cara berdakwahnya yang bisa dibilang tidak biasa hingga menuai pro dan kontra. Dianggap tak biasa lantaran pembawaannya membawakan ceramah sangat sering melontarkan hal-hal kasar, mulai dari hinaan hingga melangitkan doa-doa buruk bagi tokoh-tokoh publik. Seolah tak bosan berkomentar perihal Yahya Walloni, Denny Siregar kembali mencuitkan sebuah pertanyaan di akun Twitter miliknya @DennySiregar7 yang berbunyi, "Maaf saudaraku yang Kristen, kalau ada yang dulu dari kalian terus sekarang masuk agama kami dan ternyata cacat mental, bisakah kami retur?" Lanjutnya kemudian, "Kalau bisa, nanti saya kasih bintang 5, kata Denny Siregar. Belum genap 1 jam ia mengunggah cuitan tersebut, kolom komentar tampak telah dipenuhi berbagai tanggapan netizen. Dari akun @naga_wijaya, "Maaf bang, barang cacat setelah pengiriman bukan tanggung jawab pengirim, nggak bisa diretur. Mungkin kepalanya kejedot-jedot waktu di ekspedisi, buang aja." Kemudian dari Z Anto Vlog, "Maaf tempat pembuangan tidak menerima, takut merusak barang yang lainnya." Kemudian dari @friendly74, "Buang aja bang, daripada repot ngabisin biaya ongkir kami rela kok." Dari @dangdutempire, "Maaf bintang 10 pun gak boleh refund." Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian.
Terima kasih sudah menyaksikan channel Suara Rakyat. Saya bilang kan doakan supaya Megawati, Novanto, Novanti cepat mati, saya bilang begitu. Nggak ada yang berani bilang begitu, nggak ada, sudahlah. Mau bilang siapa yang berani, nggak ada, cuma saya. Oh, nenek-nenek yang di Jakarta tuh yang harus saya sampaikan di YouTube, doakan supaya cepat mati itu Megawati. Enggak, orang bilang Ustadz Yahya itu berani sekali. Saya bilang Megawati doakan cepat mati di YouTube kan ada. Kabar doa agar Megawati cepat meninggal kembali mencuat. Dewi Tanjung minta MUI rilis fatwa haram Yahya Walloni. Kader Partai PDI Perjuangan Dewi Tanjung menanggapi pendakwah Ustadz Yahya Walloni yang dikabarkan pernah mendoakan Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri agar cepat mati. Perlu diketahui pada 2018 lalu, Yahya Walloni tercatat pernah dilaporkan ke Bareskrim Polri karena mendoakan Megawati Soekarno Putri cepat mati. Dalam laporan yang terdaftar dengan nomor LP-B-11-9-2018-Bareskrim, Yahya Walloni dipolisikan oleh Sekretaris Jenderal PKB Abdul Qadir Karding. Geram dengan temuan doa berumur pendek yang dialamatkan kepada Ketua Umum Partai yang menaunginya, Dewi Tanjung menyebut Yahya Walloni sebagai Ustadz abal-abal. Ia bahkan mengatakan bahwa Yahya Walloni memeluk agama Islam semata-mata untuk dijadikan mata pencaharian. Kata Dewi Tanjung, Ustadz abal-abal sok bela Islam guys. Wajah dengan air mata bahagia baru masuk Islam udah ngaku-ngaku jadi ustadz. Akibat gak laku jadi pendeta akhirnya berubah haluan jadi ustadz hanya demi numpang cari makan dan uang di agama Islam. Kata Dewi Tanjung, sebagaimana dikutip pikiran rakyat Depok.com dari cuitan akun Twitter miliknya. Lebih lanjut, kader yang tercatat gagal melaju pada pemilu 2019 untuk Dapil 5 Jabar itu meminta MUI segera bertindak untuk menghentikan syiar agama Yahya Walloni karena dianggap telah merugikan Islam. Kata Dewi Tanjung, MUI tolong blokir larang keras manusia yang bernama Yahya Walloni berpraktek menjadi pendakwa atau ustadz. Dia iblis yang menyerupai manusia menebarkan kebencian dan permusuhan dalam setiap perkataannya. Apa yang dilakukan sangat mempermalukan dan merugikan agama Islam yang rahmatan lil alamin, cuit Dewi Tanjung. Pada cuitan terbarunya, ia bahkan meminta MUI untuk segera mengeluarkan fatwa haram untuk Yahya Walloni karena telah menyebarkan ujaran kebencian dalam isi ceramahnya. Kata Dewi Tanjung, MUI tolong keluarkan fatwa haram Yahya Walloni jadi pendakwa dan ustadz. MUI harus profesional dan bersikap adil. Jangan urusan SKB 3 menteri terkait memakai jilbab di sekolah MUI ngoceh-ngoceh. Giliran ada manusia ngaku jadi ustadz, sebar ujaran kebencian dalam isi ceramahnya, MUI mingkem wae. Politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko ikut mengomentari pernyataan Ustadz Yahya Walloni yang menyumpahi Megawati Soekarno Putri agar cepat meninggal dunia. Budiman menilai Yahya Walloni seperti domba yang hilang yang kemudian menyasar dan masuk Islam hingga berubah menjadi serigala. Kata Direktur Utama PT PN 5 ini di akun Twitternya Selasa 19 Februari, "Dears, saudara-saudaraku umat Kristiani, ada dombamu yang hilang. Dengan sukarela dan dia rupanya kesasar ke tempat kami berubah jadi serigala." Diberitakan pada 2018 lalu Yahya Walloni pernah dipolisikan karena mendoakan Megawati Soekarno Putri. Dilansir dari saluran YouTube Termometer Islam, Yahya Walloni dalam sebuah ceramahnya kemudian mengungkit soal laporan itu. Kata dia, "Saya pernah dilapor karena menghina beberapa tokoh. Saya katakan Megawati supaya cepat mati. Dilapor ke polisi saya. Padahal apa yang disampaikan berdasarkan hadis," kata Yahya. Menurut Yahya, Megawati Soekarno Putri merupakan tokoh yang zalim, sehingga dia mengatakan mendoakan keburukan kepada orang zalim sesuai dengan hadis Nabi. Kata Yahya Walloni, Nabi katakan janganlah mendoakan umur panjang kepada orang yang zalim, berarti kita boleh doakan Megawati, tapi jangan umur panjang, sebab kotanya terputus, yang kemudian dijawab serempak-serempak oleh audiens yang hadir di lokasi. Zalim. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Terima kasih sudah menyaksikan channel Suara Rakyat.